Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, adik-adik, teman-teman, kanak-kanak yang ada di rumah. Pagi ini, Kak Madi kembali lagi seperti biasa dengan dongeng ceria Nusantara, layanan storytelling perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan Kak Madi hari ini punya cerita menarik buat adik-adik yang hebat yang ada di rumah. Hai teman, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu kuat, selalu semangat belajar dan membacanya ya adik-adik, teman-teman. Tentunya adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Kak Madi hari ini. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Siapa anak hebat? Angkat tangan. Saya. Siapa anak kuat? Angkat tangan. Saya. Siapa anak rajin? Membantu orang tua? Angkat tangan. Saya. Iya, tentunya semuanya ya, adik-adik, teman-teman. Ya, kita langsung saja ya, teman-teman. Ceritanya adalah Putih dan Kuku. Nah, siapa mereka? Mereka adalah si ayam dan kura-kura. Di satu hutan tampak kelihatan dua ayam jago, yaitu Putih dan si Coklat. Mereka berteman dan ada namanya kura-kura si Kuku. Adik-adik, seperti apa suara ayam? Ada yang bisa mengenal suara ayam? Pasti sudah tahu. Nah, seperti itu suara kedua ayam ini. Dan si Putih adalah ayam jago dan dia pun sering membusungkan dadanya seperti ini sambil menepuk-nepuk badannya. Hai kalian teman-temanku, aku kelihatannya ayam yang paling jago di sini. Warnaku warna putih dan badanku adalah tinggi sekali. Dan aku mempunyai kekuatan berlari sangat cepat. Ayam putih adalah ayam yang sangat sombong di antara mereka. Sementara si Coklat adalah ayam sedikit pintar. Dan kura-kura adalah teman mereka, yaitu kura-kura yang cerdas. Pada waktu itu si Putih berlagak sombong di hadapan mereka. Lalu ketika si Putih berlagak sombong, ayam Coklat pun lalu mengatakan, "Hah? Tapi engkau adalah ayam yang cerewet." "Heh," kata ayam Putih lalu menatap ke ayam Coklat. "Apa maksud engkau mengatakan itu?" "Ya, engkau cerewet dan kau tidak secerdas oleh kura-kura." "Hus," kata kura-kura, "kalian menyingkirlah. Aku kelihatannya ngantuk sekali. Kalian menjauhlah dariku, aku ingin tidur." Kata ayam Putih, "Aku tidak akan menjauh darimu kura-kura." Kata ayam Coklat, "Engkau tidak akan bisa mengalahkan kura-kura berlari." Lalu ayam Putih pun mengatakan kepada kura-kura, "Hei kura-kura,
Aku tidak akan menyingkir darimu. Kenapa? Kata kura-kura. Aku tidak akan menyingkir darimu. Aku akan selalu mengganggu tidurmu. Kalau engkau memang mau mengganggu tidurku, mari kita berlomba berlari ke ujung kampung itu. Siapa duluan? Tetapi aku punya syarat, kata kura-kura. Kalau aku memenangkan, kau menyingkirlah, jangan ganggu tidurku. Baiklah, kita akan mulai. Kura-kura kelihatannya berpikir, bagaimana cara mengalahkan ayam putih sementara badannya begitu tinggi. Dan tentunya ayam putih mempunyai kecepatan untuk berlari. Akhirnya kura-kura pun dengan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh ayam putih. Lalu ayam coklat pun langsung menghitung. Dia pun langsung menghitung, mari kita mulai lombanya. 1, 2, 3. Kura-kura pun melangkahkan kakinya. Tetapi ayam putih langsung dengan sekejap dia melaju lebih dulu daripada kura-kura. Hingga kura-kura pun kelihatannya tertinggal oleh ayam putih. Si kura-kura yang bernama Kuku lalu mengikuti lari si putih, ayam putih. Sementara ayam coklat tidak mau kalah. Dia harus mengikuti mereka berdua karena ingin memastikan siapa menjadi pemenang. Hingga akhirnya tidak disangka tempat mereka berlari di jalan itu ada suatu lubang sungai kecil dan bebatuan. Terang saja jalan itu amat sulit dilalui dan tak disangka tiba-tiba ada suara sesuatu yang di belakang kura-kura mendekati dirinya, yaitu ada suatu sepeda kecil yang berlari dengan cepat. Kelihatannya itu ada anak-anak yang bersepeda. Kura-kura pun memastikan kalau anak ini terjatuh kalau melewati sungai bebatuan ini. Hingga akhirnya kura-kura pun mengatakan kepada anak-anak ini, "Hai, engkau lewatilah badanku ini hingga engkau bisa selamat dari lubang bebatuan ini." Begitu anak itu melakukan sepeda dengan kencang, dia pun melewati kura-kura yang ada di jalan itu, sementara si Kuku kura-kura memasukkan kepalanya dengan cepat dengan memasukkan segera tangan dan kakinya, hingga anak itu pun melewati tubuh si Kuku hingga anak tersebut pun dengan mudah selamat, hingga sepeda yang ditunggangi anak itu sedikit terpeleset setibanya di jalan sebelah. Tetapi anak tersebut tidak terjadi apa-apa. Dia pun menawarkan kepada kura-kura, "Hai, kura-kura, sedang apa engkau di sini? Kemana engkau menuju?" Kata kura-kura, "Aku menuju ke depan." "Baiklah, karena engkau membantuku,
engkau akan kubawa ke depan di sana." Anak tersebut pun langsung membawa kura-kura dengan bersepeda dengan cepat. Dengan kecepatan anak itu membawa sepeda hingga tidak disadari si Putih dilewati satu sepeda. Dia tidak tahu ada kura-kura yang dibawa oleh anak itu. Sementara si ayam coklat mengikuti terus langkah mereka berlari. Ayam putih pun dengan percaya diri terus berlari. Sesekali ayam putih menoleh ke belakang. Hah, teman-teman, kelihatannya kura-kura tidak tampak batang hidungnya. Sementara si coklat masih terlihat di belakang mengikuti. Hingga akhirnya sampailah kura-kura di batas desa yang mereka janjikan di awal tadi. Tampak si Putih, ayam putih melihat, wah, siapa di ujung desa itu? Aku mulai khawatir, jangan sampai itu adalah kuku yang lebih dulu. Tapi aku tidak percaya, dia kan kura-kura yang lambat berjalan. Hingga akhirnya Putih pun dengan semangat, tibalah si Putih, si ayam putih di ujung desa tersebut. Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata di situ ada kura-kura yang lagi bersantai. Hah, Putih, kenapa engkau lama sekali? Aku dari tadi menunggumu di sini. Kasihan engkau. Si Putih pun tidak bisa berbicara karena dia sudah lari sangat kencang, teman-teman, adik-adik. Hingga akhirnya si coklat pun tiba di belakang Putih. Hingga akhirnya si Putih pun kebingungan karena si kura-kura lebih dulu. Mana mungkin engkau lebih dulu? Aduh. Ayam coklat hanya tertawa melihat tingkah laku mereka berdua. Menyaksikan apa sebenarnya yang baru terjadi. Nah, adik-adik, si kura-kura dengan membantu adik bersepeda tadi, dia bisa memenangkan lombanya dengan si Putih. Nah, adik-adik, kesombongan jangan selalu kita menunjukkan kesombongan, karena kesombongan akan merugikan selalu untuk diri kita. Sampai di situ cerita dongeng Kak Madi hari ini, yaitu Putih dan Kuku. Sampai berjumpa di dongeng ceria Nusantara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.